Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Huratul Ain, CKP Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Bersama rekan kerja saya, Bapak Triadi Dedi Kurniadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan supervisi akademis sebagai bagian dari refleksi diri kami untuk mengembangkan diri kami juga sebagai guru. Baiklah, pada kesempatan kali ini adalah kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak, untuk pertama kali ini silakan untuk perkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triadi Dedi Kurniadi. Saya adalah guru produktif jurusan Teknik Sepeda Motor di SMK Garabagita Bumiayu. Kesempatan kali ini saya dan Bu Farida akan melaksanakan supervisi di kelas 11 TPSM 2 dengan materi sistem kopling manual dan kopling otomatis. Terima kasih Bapak atas kesempatan perkenalannya. Baiklah Pak, saya pengen tahu nih Pak, coba ceritakan sih Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini nih mau saya supervisi ini Pak. Alhamdulillah saat ini saya dalam keadaan senang dan sehat karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nanti dapat mengetahui apa saja hal-hal yang kurang dalam diri saya, dalam saya mengajar, dan apa saja yang sekiranya sudah cukup dalam diri saya. Oke, alhamdulillah. Untuk kesempatan supervisi ini, apa sih yang rencananya Bapak kembangkan gitu untuk pembelajaran kali ini? Mungkin dari sisi murid ataupun dari sisi Bapaknya. Untuk dari sisi murid, saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran dan mereka lebih aktif dalam kegiatan belajar, baik itu di pembelajaran di kelas ataupun pada saat mereka praktik di bengkel. Oke. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar terkait dengan keberagaman model belajar mereka. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu, Pak. Apa aja tantangan yang Bapak akan hadapi saat supervisi kali ini? Tantangan yang saya hadapi karena saya mengampu pelajaran produktif di mana pada saat SMP ataupun kelas 10 kemarin mereka belum mendapatkan pelajaran yang nantinya akan saya ampu. Maka secara otomatis saya harus memulai darinya. Oke, baiklah. Untuk kesempatan kali ini, Pak, gitu ya, apa sih yang sudah dipersiapkan gitu untuk supervisi ini? Dari dasar tantangan tadi, maka saya harus mempersiapkan ada beberapa persiapan, diantaranya materi serta media-media yang harus saya tampilkan, baik itu melalui bacaan-bacaan, kemudian tampilan dalam bentuk PowerPoint ataupun video-video yang akan saya tampilkan nantinya untuk memudahkan mereka dalam menangkap pemahaman serta mampu mengembangkan apa yang telah mereka pahami. Oke, baiklah. Untuk kali ini mungkin cukup ya Pak. Terima kasih atas informasinya sebelum kita melakukan kegiatan supervisi besok. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Untuk hari ini yang tidak berangkat 4 orang ya? Ilham, Ilman, Aitil, terus Nur Hadi sama Yuswi. Nah, untuk materi hari ini
Ini merupakan materi terakhir atau bab terakhir. Ada 2 bab yang dirangkum secara bersamaan ya. Karena ini untuk pembongkaran dan prakteknya nanti 2 bab ini kita bongkar secara langsung. Karena posisinya memang berdekatan. Untuk bab yang kita bahas nanti adalah ada sistem kopling manual dan sistem kopling otomatis. Nah, dalam keseharian kalian, ini kan hampir semuanya menggunakan motor ya. Pastinya kalian juga mengenal adanya sistem kopling. Baik itu yang menggunakan matic ataupun yang menggunakan motor sport ya. Kalau yang motor sport itu kan sudah pasti kalian di koplingnya berada di tangan ya. Nah, sebenarnya kapan sih kalian menggunakan kopling itu? Saat perpindahan gigi. Kalau yang di bebek, nah itu nanti akan kita bahas. Kemudian fungsi dari kopling itu apa kira-kira? Kenapa kalian harus menarik kopling? Kenapa kalian harus menarik kopling pada saat melakukan perpindahan gigi? Ataupun pada saat akan jalan ya, pada saat akan jalan, begitu kalian mau masuk gigi kan kopling ditarik dulu. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Supaya kopling ditarik, terus masuk gigi. Kenapa nggak masuk gigi baru ditarik? Supaya tidak apa? Supaya tidak ada hentakan, itu yang pertama. Kemudian, nah ini nanti kita gali. Sebenarnya apa sih kopling itu? Terus kira-kira bentuknya seperti apa? Nah ini yang akan kita pelajari. Jadi kalau kita belajar tentang satu sistem, karena di lingkungan kita merek-merek motor itu kan banyak, maka ini kita butuh waktu dalam praktek. Tapi secara umum prinsip dan fungsinya itu sama. Yuk kita bahas. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengetahui sistem kopling pada sepeda motor sesuai dengan jurusan kalian ya, sepeda motor. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui jenis-jenis sistem kopling pada sepeda motor. Kemudian berikutnya, dapat melakukan pemeliharaan atau dapat memelihara dan melakukan perbaikan kerusakan sistem kopling sepeda motor. Jadi tahap yang pertama kalian harus mengetahui dulu kopling itu fungsinya untuk apa. Kemudian cara kerjanya bagaimana. Kemudian posisinya itu di mana? Posisi dari kopling itu sendiri. Kalau kalian tidak mengetahui itu, maka kalian tidak bisa mengetahui jenis-jenisnya. Ini YouTube dulu. Nanti baru kita belajar dengan apa yang ada di meja kalian, ada di buku. Cara kerja kopling sepeda motor. Kopling adalah sebuah mekanisme yang dapat memutuskan serta menyambungkan putaran mesin dengan transmisi. Apa Anda tahu alasan mengapa kita harus menarik tuas kopling saat mau memasukkan gigi? Kalau tuas kopling tidak ditarik, mesin motor akan mati. Benar kan? Tapi kalau kita tarik tuas kopling, maka mesin motor tetap hidup. Di dalam
secara berselingan. Kampas kopling terhubung ke sektor mesin melalui mekanisme penghubung, sementara plat gesek terhubung ke poros transmisi melalui gear adaptor. Mesin dan transmisi akan terhubung apabila kampas kopling dan plat gesek saling menjepit. Tapi kalau seperti ini, maka putaran mesin dan transmisi terputus. Sekarang bagaimana mekanisme untuk halaman 230. Pembahasan mulai dari situ. Di halaman 230 itu dijelaskan ada beberapa gambar ya, ada 3 gambar. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk sesi berikutnya kita nanti akan praktek ya. Ini menunjukkan mungkin praktek terakhir ya di tahun ini. Jadi apa saja yang bisa kita simpulkan tadi? Fungsi dari kopling untuk apa? Menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Kemudian syarat utamanya apa? Menghubungkan dan memutuskan secara sempurna. Kemudian menghubungkan secara lembut. Kemudian fungsi kopling yang berikutnya adalah meningkatkan tenaga. Nah, untuk penilaian nanti akan dilakukan pada saat kita praktek. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jatah kalian praktek ya. Gimana kabarnya, Sat? Sudah siap praktek semuanya? Ya. Nanti kita bagi 3 kelompok sesuai dengan jumlah alat yang ada ya. Nanti pekerjaan yang kalian kerjakan ini sesuai dengan materi yang kemarin. Ini saya akan berikan job sheet ya. Sama nanti di belakang silahkan dibagi masing-masing 3 orang yang 1 kelompok. Di halaman belakang sudah saya siapkan ada lembar kosong. Di situ kalian tulis nama kalian. Berarti masing-masing 3 orang. Kemudian pekerjaannya yang dilakukan adalah ini di job sheet paling belakang itu ada kalian harus mengukur 10 pekerjaan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sudah jelas semuanya di job sheet. Mulai dari pembongkaran sampai dengan pemasangan. Nanti akan saya bimbing terkait dengan langkah-langkahnya apabila kalian membutuhkan. Selain kalian mengetahui komponen dan cara kerja dari sistem kopling, di sini lebih ditekankan pada penggunaan alat, terutama alat ukur. Kemudian penggunaan alat yang tepat itu juga sudah sesuai dengan job sheet. Jelas semuanya? Jelas. Kalau sudah, silakan kalian bagi kelompok 3-3 langsung ke media. Ikuti langkahnya. Kemudian kalau kalian terbiasa ya, sambil dengarkan ya. Kalau kalian terbiasa kerja dengan musik, boleh kalian dengarkan musik, nggak apa-apa. Contohnya di Astra Toyota, di dalam perusahaan itu
selalu ada musik. Jadi mereka terbiasa bekerja dengan musik. One way cloud-nya masangnya bareng. Itunya bareng masangnya. Ya, masang. Ini satu lagi mana? Nggak tahu Pak. Berarti dia nggak ketelitian nomor hidupnya ya Pak? Perhatikan posisinya. Oh iya gue. Masuknya sini. Sesuai polanya Pak. Iya. Ya. Ini kan ada 3 coakan ini. 1 2 3 ini. Ini harusnya buat pegas. Pegasnya buat apa? Pegas di situ tujuannya untuk mendorong ini. Mendorong rumah ini. Rumah ini terdorong ke sini. Jadi pen 1 2 3 ini ya. Pen ini akan terkunci di sini. Nah, ini kan tirus kan? Lebar menyempit. Lebar menyempit, ya kan? Jadi ini ketarik sini. Kalau ketarik seperti ini, maka ini jika diputar ini kunci. Putar ke sana. Tapi kalau putar sini, close. Ini kunci. Close. Ini hubungannya dengan poros sengkol. Yang ini hubungannya dengan kopling. Jadi pada saat mesin hidup ini berputar bebas. Ini berputar bebas, tapi ini tidak berputar. Karena apa? Ini putarnya sana. Yang posisinya seperti ini, ya. Masangannya mesin berputar depan. Ini bebas. Tapi pada saat mesin mati, kemudian mau diangkol, ini putarannya nih. Tadi udah praktek semuanya ya. Nah, jadi dari apa yang sudah kalian praktekkan, jadi bisa disimpulkan bahwa semua komponen yang bersinggungan dengan komponen lain maka wajib dilakukan pemeriksaan karena di situ pasti ada kausal. Nah, terkait dengan kopling manual dan kopling otomatis itu ada 10 titik pemeriksaan ya. Jadi pertama ada ketebalan kampas kopling, kemudian ketebalan plat kopling ganda, kemudian diameter dari bos rumah kopling, kemudian diameter dalam outer clat, kemudian panjang dari pegas kopling, kemudian pemeriksaan center clat, pemeriksaan pressure clat, diameter tromol kopling ganda, kemudian ketebalan kampas,
dan kerja kopling satu arah. Nah, tadi kalian sudah melakukan pengukuran semuanya ya dan pemeriksaan. Hasilnya seperti apa? Baik, ya. Ada beberapa komponen yang kondisinya masih baik dan ada juga yang harus dilakukan penggantian. Jadi silakan nanti kalian bisa pelajari lebih jauh lagi. Kalian boleh mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari. Pada saat apa? Pada saat ada waktu senggang ataupun kalian motornya mengalami trouble atau membutuhkan perawat. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridah Huratul Ain, CKP Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Kemudian sebelah saya ada partner saya Pak Triadi Dedi Kurniadi dan Guru Praktek Pengajar Praktek Bu Baiti Rahmawati MPD. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi pada kegiatan supervisi untuk coaching akademik. Langsung saja. Selamat siang Pak Dedi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu ke sini. Hari ini kita mau ngobrolkan kegiatan supervisi kemarin ya Pak ya. Oke, ini Pak, dari kegiatan kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Bapak dan ada beberapa topik percakapan yang akan saya sampaikan untuk kali ini dan beberapa catatan yang sudah saya siapkan. Oke Pak, sebelumnya saya mau tanya dulu, gimana sih kegiatan kemarin itu sudah memberikan refleksi kepada Bapak kayak gitu. Apa sih yang Bapak rasakan saat kegiatan supervisi kemarin? Alhamdulillah kemarin waktu supervisi saya sudah berusaha untuk menjalankan sesuai apa yang sudah saya rencanakan, mulai dari pembelajaran, kemudian membagi anak dalam beberapa kelompok terutama untuk praktek, kemudian saya berusaha menyampaikan materi-materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke. Dari yang kemarin apa nih yang Bapak rasakan yang sudah baik berdasarkan Bapak? Apa yang sudah baik dari Bapak berdasarkan Bapak sendiri? Yang saya rasakan terutama pada saat praktik ini antusias mereka ini cukup bagus, kemudian mereka mau lebih interaktif, kemudian menanyakan apa yang mereka belum ketahui, sekalipun di job sheet itu masih sudah banyak yang dijelaskan di situ, cuma mungkin ada beberapa yang mereka kurang paham dan mereka mau menanyakan. Oke, Pak, ini ada catatan saya, boleh ya Pak saya sampaikan ya Pak ya? Oke, untuk kegiatan observasi kemarin, ya seperti yang Bapak sampaikan, itu sudah sesuai, pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat. Gitu. Kemudian untuk kegiatan di kelas, alhamdulillah juga ini kemarin sudah tampak diferensiasinya. Gitu. Namun memang ini ya Pak, jadi Bapak mungkin memberikan konten-konten materi yang sudah disiapkan itu untuk semua siswa gitu. Padahal kan memang sudah diberikan atau sudah
diagnosis. Di awal diagnostik itu ada yang gaya belajar tertentu, kayak belajar misalnya dengan auditori, visual dan lain sebagainya. Jadi mungkin Bapak berikan pilihan kepada mereka gitu. Jadi tidak semuanya Bapak berikan gitu. Jadi nanti waktunya bisa efisien gitu dan efektif. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk kegiatan praktik gitu ya Pak ya, anak-anak betul apa yang Bapak sampaikan antusias gitu. Namun sebisa mungkin nanti itu gaya belajar mereka yang sudah diidentifikasi itu digunakan untuk kriteria pengelompokan siswanya kayak gitu Pak. Jadi kemarin kayaknya saya melihat itu masih berdasarkan kesukaannya mereka dekat dengan siapa dan sebagainya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, betul apa yang Bapak sampaikan. Nah ini sih Pak, alhamdulillah Bapak bisa terima ya apa yang. Oke, ini berikutnya Pak, kalau sudah nih Bapak tadi identifikasi rencana Bapak ke depan gitu, apa sih yang akan Bapak laksanakan setelah kegiatan supervisi ini Pak? Terima kasih untuk semua masukannya. Memang pada kenyataannya ada beberapa yang memang belum bisa saya melakukan secara maksimal, terkait sama yang tadi diutarakan bahwa saya belum mengelompokkan siswa sekalipun sudah diidentifikasi terkait dengan gaya belajar mereka. Kemudian saya masih hanya memberikan materi-materi secara menyeluruh, sekalipun ada beberapa materi-materi yang dalam penyajiannya itu berbeda, seperti ada penampilan video YouTube, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada buku tulis, itu juga masih saya berikan. Terima kasih untuk masukannya. Insya Allah untuk ke depan saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk sesuai dengan apa yang telah ditulis. Oke, baik Pak, itu tadi rencananya ya Pak ya. Oke, Bapak sekiranya misalnya melaksanakan itu butuh bantuan seseorang atau siswa atau dan lain sebagainya kayak gitu Pak untuk mendukung kegiatannya Bapak, rencananya Bapak. Mungkin untuk ini perlu ada dukungan ataupun masukan-masukan dari guru-guru lain yang terutama untuk yang sama-sama produktif. Oke, yang sama-sama produktif ya Pak ya. Oke, Bapak setelah ini nih tindak lanjutnya gitu. Misalnya Bapak sudah merencanakan sesuatu, tindak lanjutnya apa ini Pak? Biar manfaatnya juga tidak hanya untuk Bapak misalnya gitu. Tindak lanjutnya apa yang akan Bapak lakukan? Mudah-mudahan setelah adanya perubahan nanti dari tingkat akademis anak juga bisa bertambah baik, kemudian dari teman-teman yang sama-sama mengajar di jurusan yang sama juga bisa merasakan perubahan yang kemudian bisa mengikuti seperti apa yang telah Oke, jadi boleh saya ambil intinya ya Pak ya. Jadi Bapak rencananya memang akan sharing sama teman-teman yang sama guru produktifnya untuk membantu prosesnya Bapak dan memberikan bimbingan juga sama guru tersebut untuk mengikuti apa yang sudah Bapak laksanakan pada kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan nantinya Bapak bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan dan sudah bisa bermanfaat lebih banyak lagi kepada siswa kita ataupun kepada teman-teman yang lain gitu ya Pak. Oke, sekian untuk kegiatan pasca observasi ini. Mungkin ke depan ya, memang ke depan saya juga tadi itu mohon maaf, saya mau tambahkan masukan lagi catatan di pembelajaran Bapak tadi. Alhamdulillah kemarin gitu ya Pak, alhamdulillah Bapak sudah mengiringi dengan kegiatan memperdengarkan mereka musik gitu ya Pak ya. Oke, itu juga salah satu yang mungkin nanti bisa
di-sharekan sama teman-teman yang lain kayak gitu, bahwa yang namanya memperdengarkan dengan musik itu salah satu dari KSE gitu. Jadi keterampilan sosial emosional kayak gitu. Jadi itu juga sudah bagus, sudah muncul, tetap dipertahankan untuk hal yang seperti itu. Kemudian tetap semangat untuk jadi lebih baik. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf gitu ya Pak ya. Ya bisa kembali ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.